Apakah kalau seorang istri berzina layak diceraikan menurut Ahok? Dan menurut tafsiran Alkitab, apakah istri berzina atau suami berzina layak diceraikan? Mungkin Ahok mengutip ayat Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya hari ini yaitu apakah dalam ajaran Alkitab boleh bercerai? Sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana hari ini Tuhan masih bisa mempertemukan kami untuk membahas tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka yang mendengarkan dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Berkati juga buat mereka yang tetap selalu setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Apa kabar tentang perceraian Basuki Purnama? Mungkin Anda mengenal tokoh hal ini. Semoga rencana perceraian itu batal. Dan semoga Ahok yang biasa kita sapa, bahwa antara Ahok dan Veronica sudah dimediasi Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Beredarnya surat tulisan Ahok yang bertuliskan, jika salahnya lebih dari 1 kali, akan tergantung. Jika kesalahan ataupun ketidakcocokan, sakit, ekonomi, dan lain-lain tidak boleh bercerai, kecuali berzina. Dalam konteks di atas, ada sebutan Ahok, kecuali berzina. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kalau seorang istri berzina layak diceraikan menurut Ahok? Dan menurut tafsiran Alkitab, apakah istri berzina atau suami berzina layak diceraikan? Mungkin Ahok mengutip ayat Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tetapi, apakah kita tahu apa tafsiran kecuali karena zina yang ada di dalam Alkitab? Banyak orang yang keliru akan apa kata Tuhan Yesus tentang kecuali karena zina. Banyak orang beranggapan bahwa yang dimaksud kecuali karena zina itu adalah terjadi perselingkuhan atau memadu cinta yang bukan istrinya yang sah atau suaminya yang sah. Dalam istilahnya, zina banyak juga orang yang menafsirkannya perbuatan seks kepada yang bukan istri atau suaminya yang sah. Dan memang itu benar adanya. Dalam Alkitab ada beberapa jenis yang dimaksud zina. Ada pula makna lain dari perzinahan yang diperingatkan keras oleh Allah, yaitu perzinahan terhadap hubungan umat Israel dengan Allah. Perzinahan ini dalam bentuk penyembahan akan ilah-ilah atau dewa-dewa lain selain Allah Israel. Di dalam Keluaran 34 ayat 16, apabila engkau mengambil anak-anakmu perempuan, mereka menjadi istri anak-anakmu,
dan anak-anakmu perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka. Maka mereka akan memujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Maksud yang disebut kecuali karena zina dalam Matius tentulah bukan perlakuan perselingkuhan apa yang dilakukan suami istri menjadi dasar alasan untuk bercerai. Jelas bahwa apa yang dimaksud adalah pasangan keluarga Kristen berhak mengajukan gugatan cerai adalah jika istri atau suami menyembah Allah yang bukan Allah mereka. Atau istilahnya terjadi pindah agama dan dalam pandangan Alkitab boleh diceraikan. Sebab Alkitab berkata menyebutkan pasangan Kristen haruslah hidup dalam satu iman. Di sisi lain dalam Alkitab yang boleh diceraikan adalah contohnya laki-laki menikahi perempuan. Perempuan itu sudah pernah menerima pemberkatan perkawinan. Lalu menikah kembali, ini layak diceraikan. Dan sebaliknya, jikalau perempuan menikah pada laki-laki yang ternyata laki-laki itu sudah pernah menerima pemberkatan perkawinan, legal diceraikan jikalau masih salah satu pasangan pernikahan masih hidup. Di dalam Roma 7 ayat 2-3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya selagi suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia sendiri menjadi istri laki-laki lain. Tidak boleh cerai apapun alasannya. Lalu bagaimana? Apakah kalau istri atau suami berzina menjadi dasar untuk bercerai? Jawabnya tidak. Sekalipun ada terjadi melakukan perzinahan salah satu pasangan suami istri yang sah tidak boleh bercerai. Namun bukan berarti Alkitab pro dengan perselingkuhan. Perzinahan atau perselingkuhan tetap dosa dan itu dilarang Allah. Keluarga Kristen yang terlanjur adanya salah satu penyelewengan atau perselingkuhan tetap dapat diselamatkan Allah dalam Kristus lewat kematiannya. Jikalau kita mau meminta dalam pengampunan dan tidak mengulangi perselingkuhan itu, maka itu akan sah di hadapan Allah. Perempuan yang berzina, yang tertangkap basah, yang dibawa ke hadapan Yesus, Yesus tidak menghakimi perempuan berzina itu. Ketika perempuan itu menyesali dosanya dan membasuh kaki Yesus lewat air matanya, Yesus mengampuni perempuan berzina itu dan menerima berkat baru. Dosamu telah diampuni. Lalu, bagaimana? Apakah kita menghakimi istri atau suami ketika berzina menjadi dasar untuk bercerai? Ingat, Allah mempersatukan kita bukan untuk bercerai, tetapi menjadi satu. Dan inilah yang menjadi dasar kekuatan orang Kristen untuk menikah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada perceraian kecuali dipisahkan oleh maut. Ingat kata-kata ini. Jadi apakah Anda bangga sebagai orang Kristen bahwa pernikahan yang dilakukan itu adalah hal yang harus dilakukan sampai maut memisahkan kita? Apapun alasannya, tidak ada perceraian di dalam agama Kristen. Ingat hal ini baik-baik. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup Anda. Haleluya. Amin.